Wa qala aidan tsumma auhayna ilaika an tabi milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Al hadis wal fa'alam bima. Wa qala al qail lebih indah mencangkul daripada ngurus tuyul. Betul. Lebih indah berjalan kaki punya harga diri daripada bersedar ladang judi. Lebih indah kepala gondrong doyan ngaji daripada hulu botak doyan korupsi. Betul. Betul. Yang kurang keras kawannya, Pak. Famayurillahu ayyahdiya yasrah sadrahu lil Islam wa bisahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurin min rabbih. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Summa qala al-qail, ilmu yang dijadikan tanda diri, tahta harta yang dijadikan di bawah diri, semuanya akan musnah tanpa diiringi iman dan takwa kepada Zat Ilahi Rabbi. Sebab tidak sedikit ilmu, tahta, harta bukan menjadikan syafaat kepada diri, tapi sebaliknya malah menjadikan laknat kepada diri. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Syukur itu dibagi dengan 3 tingkah. 1, qabilun ni'am, menerima apa yang diberikan oleh Allah, sedikit besarnya diterima sama kita. Jadi kalau kita diberikan rezeki yang sedikit, jangan melihat yang di atas, lihat yang di bawah kita, Pak. Masih banyak orang-orang di bawah kita. Kita bisa makan bareng-bareng dengan keluarga, sedangkan mereka, Pak, di kolong jembatan. Betul, Pak. Jadi kita syukuri apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa, sekecil apapun, itu nikmat bagian kita. Jadi kita jangan melihat keadaan yang di atas kita, Pak. Kenapa? Jangan disangka orang yang ada di istana belum pernah menangis, dan jangan disangka orang-orang yang ada di gubuk derita belum pernah tertawa, karena tangis dan tawa itu adalah romantika milik kita bersama. Betul, Pak. Yang kedua, dzikrun mun'im. Kita mengingat kepada siapa yang memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, surful ni'am illa marodotilah, menjalurkan kenikmatan, dijalurkan kepada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, Pak, setelah hitangan, setelah ekah, terus mengundang pengajian, mengundang bapak-bapak semua. Alhamdulillah, insya Allah, Pak, demi Allah, bapak semuanya diampuni dosa-dosanya, Pak. Semua makhluk Allah yang ada di bawah kita, mulai dari langit bumi yang ke-1 sampai kepada bumi yang ke-7, semuanya, Pak, pada berbicara sama Allah, menjerit sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hambamu ini, ya Allah. Yang ada di atasku, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Itu semua, Pak, pasir, batu-batu, tanah, sampai-sampai cacing, semuanya paling jerit sama Allah, memohon ampunan kepada Allah untuk kita semua. Akhirnya dosa kita diambil sama malaikat dan dilemparkan ke hutan. Kata hutan, hei, saya tidak ridho dijadikan pembuangan dosa-dosa manusia. Akhirnya diambil lagi itu dosa, dibawa lagi, dilemparkan lagi ke laut. Kata laut, saya tidak ridho dipakai pembuangan dosa-dosa manusia. Akhirnya dosa itu ditaburkan kepada masyarakat yang mendengar seruan pengajian tapi tidak berangkat pengajian. Ditaburkan dosa-dosa semua. Ini asli, Pak. Sisanya ditaburkan kepada orang-orang yang pulang duluan, Pak. Pengajian belum selesai sudah pulang duluan. Akhirnya dilempar kepada orang-orang yang pulang duluan, Pak. Paham, Pak? Ini bukan cerita, ini bukan, Pak. Ini kenyataan, ini asli, Pak. Ini dari hukum Allah, ini dari hukum agama, Pak. Seperti itu. Makanya jangan pulang duluan, Pak. Surbun ni'am illa marodotilah, menjalurkan kenikmatan,
kepada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, awas kenikmatan kita panjangan dicampuri dengan rodail kulub. Apa rodail kulub? Penyakit hati, Pak. Apa, Pak? Rodail kulub, penyakit hati seperti hasud, takabur, itu penyakit hati, Pak. Itu rodail kulub. Coba kita simak satu-satu. Penyakit hati, hasud. Hasud itu mengharap kenikmatan orang lain tidak ada, atau mengharap kenikmatan orang lain itu hilang. Pak, tetangga beli TV mendadak TV-nya bengkak, Pak. Tetangga beli mobil panas dingin, Pak, meriah. Tetangga beli rumah, Pak, modar, Pak. Gitu, Pak. Itu namanya hasud, Pak. Kerugian untuk orang hasud. Orang hasud bukan hanya saja tidak diterima amal ibadahnya sama Allah. Orang yang hasud tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, Pak. Sabda Rasul, laisa minni du hasadin wala kanimatin wala kahanafin wala anaminkum. Tidak termasuk umatku orang yang hasud, dan tidak termasuk umatku orang yang suka mengadu-ngadu, dan tidak termasuk umatku orang yang suka berdukun, dan tidak aku tergolong dari semua itu. Itu, Pak, kata perintah Rasul. Satu di antaranya yang tidak diakui oleh umat Rasul itu adalah satu orang yang hasud, Pak. Saya ingat waktu ngaji dulu, Pak, ngaji ibadah kitab Ubudiyah. Di langit yang keempat ada malaikat yang disimpan di langit yang keempat, ditugaskan tidak boleh langit yang keempat itu terlewati oleh amal manusia yang tercampur oleh hasud. Di sebelah kanan kita ada malaikat siapa, Pak? Di sebelah kanan kita ada malaikat Raqib. Di sebelah kiri kita ada malaikat Atid. Tugasnya malaikat Raqib itu adalah mencatat amal-amal baik, dan malaikat Atid mencatat amal bau itu orang Sunda, Pak. Amal yang baik dicatatkan oleh malaikat Raqib. Setelah itu diambil oleh malaikat Hafadoh, disetorkan kepada Allah melalui langit satu, langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh. Rofrak Mustafa Sidratul Muntaha, baru ketemu sama Allah. Ya Allah, ini amal hambamu, ya Allah. Distempel sama Allah, bagus, lulus. Akhirnya pahalanya kembali kepada diri kita. Maaf, Pak. Kita simak satu-satu lagi. Ketika malaikat Hafadoh membawa amal manusia sampai di langit yang ke-1, suaranya gemuruh. Cahayanya apa, Pak? Namanya apa? Memancarkan cahaya, Pak, yang begitu terang benderang. Ditanya sama malaikat yang tugas di langit yang ke-1, Hafadoh, apa yang kamu bawa? Kata malaikat Hafadoh, ini saya membawakan amal manusia yang begitu hebatnya, sehingga suaranya gemuruh, cahayanya bersinar. Kata malaikat yang tugas di langit yang ke-1, Hafadoh, anak sohibul kibah, saya ditugaskan di sini di langit yang ke-1. Tidak boleh langit yang ke-1 terlewati oleh amal manusia. Walaupun bagus itu amal, tetapi suka gibah. Tahu gibah, Pak? Tahu gibah? Tahu gibah? Menjelekan orang lain. Akhirnya hari tadi kita sedekah, hari tadi kita sholat, hari tadi kita berpuasa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nyampe di langit yang ke-1, kata malaikat,
lemparkan ke mukanya orang yang punya ini amal. Akhirnya itu amal Pak dilempar. Gitu Pak. Kelak di yaumil akhir ada orang yang bertanya, ya Allah, tanggal 17 bulan Juli jam 2 saya bersedekah, kemana ya Allah? Tidak ada pahalanya, tidak ada catatannya. Dijawab sama Allah, kering. Lagi kemarau Pak. Dijawab sama Allah, hei Zaid, kamu beramal di saat itu, tetapi amal kamu muflis. Apa kata muflis Pak? Potol itu apa Pak? Pak Sarbani itu apa namanya? Bangkrut Sarbani. Bangkrut, bagaikan orang yang punya modal tapi bangkrut Pak. Modalnya tidak ada, habis diambil orang lain. Amal kamu saya pindahkan kepada si Zaid yang kamu jelek-jelekan. Akhirnya Pak, amal yang bagus orang lain dibalikan ke kita, amal jelek kita Pak dikasihkan sama orang lain. Makanya kalau kita diomongkan orang lain Pak kejelekan kita, kasih aja Pak ayam Pak, ayam bakar atau apa itu. Terima kasih Anda sudah menghapus dosa saya. Ini ganjaran Anda. Dikasihkan aja ayam Pak, gitu. Ketika Paduka Rasul sedang diisrokan dan dimi'rajkan, melihat orang cakar-cakar wajahnya, kukunya itu terbuat dari apa namanya Pak, besi neraka, dicakar-cakar Pak, matanya sampai hancur, mukanya sudah sobek-sobek Pak. Kata Rasulullah Jibril, itu ada orang yang sedang mencakar-cakar wajahnya, sudah hancur itu wajah, dijadikan sempurna kembali. Sudah hancur lagi itu wajahnya, disempurnakan kembali wajahnya. Siapa itu? Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah hamba-hambamu, itu adalah umat-umatmu yang suka menjelek-jelekan kejelekan orang lain. Itu Pak, gambarannya seperti itu Pak. Jadi orang yang suka menjelekkan orang lain itu Pak, kekurangan orang lain diungkap-ungkapkan, dibicarakan. Itu Pak, amal ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelasin bagaimana kalau tidak suka ghibah, maka itu amal nyampailah ke langit yang kedua. Sampai di langit yang kedua, ditanya lagi oleh malaikat, "Hai Habadah, kamu membawa apa?" Kata malaikat Habadah, "Saya membawa amal manusia yang begitu hebat sehingga keluarga gemuruh cahayanya terang benderang." Akhirnya Habadah, saya tugaskan di langit yang kedua ini, tidak boleh langit yang kedua terlewati oleh orang amal manusia yang bagus tetapi dicampuri oleh pakrun. Ana sohibul pakrun, kata malaikat. Apa pakrun Pak? Kata Rasulullah, gumede katanya Pak, sombong, aroda dunia bil akhirah, termasuk berbuat berharap permasalahan dunia itu. Maaf Pak ya, kalau saya kurang ini Pak, kurang bagus di bahasa Indonesianya Pak. Aroda dunia bil akhirah, jadi berharap permasalahan duniawi dengan permasalahan akhirat Pak. Contohnya saja begini Pak, saya mau nyalon jadi lurah Pak, saya mau jadi calon lurah nih. Setiap hari saya datang ke masjid, tarawih keliling Pak. Setiap masjid disinggahin, disinggahin. Tetapi setelah jadi lurah, tidak pernah sama sekali menginjakkan kakinya di masjid Pak.
Itu Pak, aroda dunia di akhirat. Itu namanya apa tadi Pak? Pakrut. Maka amal ibadahnya orang yang pakrut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika malaikat tapadoh melalui proses dari langit ke satu, kedua, nyampailah ke langit yang ketiga, dijegat lagi sama malaikat yang ada di langit yang ketiga. Kata malaikat, hei tapadoh, kamu membawa apa? Saya membawa amal manusia yang begitu hebat. Akhirnya kata malaikat yang ada di langit yang ketiga itu, kata malaikat, saya tidak terima kamu lewat jalan sini, lemparkan itu amal orang kepada orangnya. Kata malaikat itu yang ada di langit yang ketiga, kenapa? Saya adalah sohibul takabur, maaf Pak, saya ditugaskan di langit yang ketiga, tidak boleh langit yang ketiga ini terlewati oleh amal yang suka takabur. Apa takabur Pak? Merasakan diri lebih dari orang lain. Kalau ilmu, sayalah yang lebih pintar. Kalau harta, sayalah yang lebih kaya. Kalau ganteng, sayalah yang paling ganteng. Gitu Pak. Takabur namanya Pak. Kata Paduka Rasul, orang yang takabur itu adalah junudu syaitan, bala tentaranya setan. La yadkhulul jannah, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Itu orang yang takabur Pak. Kenapa? Yaitu Pak, dulu malaikat iblis itu Pak tergolong dari golongan para malaikat Pak dahulunya Pak. Diperintahkan sujud, kamu sujud 1000 tahun belum pernah berdiri dari sujudnya sebelum Allah yang memerintahkan. Itu iblis Pak. Tetapi ketika Allah menyuruhkan kalian sujud, tanda akan memuliakan kepada Adam, tetapi iblis Pak tidak mau, karena dia merasakan bahwa dia lebih dahulu, dia itu lebih kuat daripada Adam. Makanya si iblis itu Pak diganti idajil laknatullah, na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau orang yang takabur, junudu syaitan, bala tentara setan, kata Paduka Rasul, la yadkhulul jannah, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Na'udzubillah min. Itu Pak. Singkat saja Pak nih, singkat. Kita mengejar waktu Pak. Datang malaikat tapadoh ke langit yang keempat, membawa amal manusia kayak zakatnya, sedekahnya, munggah hajinya, mau disetorkan sama Allah. Baru nyampe yang di langit keempat, kata itu malaikat yang bertugas di langit yang keempat, tapadoh, kamu membawa apa? Saya membawa amal manusia yang begitu hebatnya. Kata malaikat yang diam di langit yang keempat, katanya, anak sohibul hasdin, saya ditugaskan di sini itu tidak boleh langit yang keempat dilewati oleh amal manusia yang dicampuri oleh hasud. Ya hasud tadi itu Pak, hasud, berharap hilangnya nikmat orang lain, itu namanya hasud. Maka orang yang hasud tidak akan diterima amal ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua Pak tidak ada yang terkena oleh penyakit rodail qulub tadi yang dinamakan hasud.